mungkin untuk teman-teman milenial agak, saya yakin tetap bisa disambung karena gini, saya yakin orang Nusantara itu milenial sekalipun itu karena uripe saka tanah Jawa, tanah Nusantara akan punya rasa, pasti akan punya rasa, itu enggak akan hilang. Nah dari rasa itu nanti akan bisa tahu simbol yang paling pas buat dia. Nah, padahal kalau kita kembali ke kehidupan Nusantara kita, namanya kebo itu bahasa lainnya itu bisa banteng, bisa maesok. Artinya di situ hewan yang punya kekuatan, kemauan yang keras seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dalam bisnis. Pada kesempatan malam ini kita bisa bersilaturahmi bareng lagi. Alhamdulillah malam hari ini kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu Bapak Guh atau Pak Dul Gepuk, ya Pak ya. Pak Dul Gepuk Disebut Dul Gepuk mawar. disebut Pak Dul Gepuk. Beliau salah satu pegiat keris di Kabupaten Tegal dan juga sebagai ketua Patra Ganesha. Monggo Pak Dul Gepuk memperkenalkan diri. Oke, Sugeng Dalu, selamat malam. Atau saat apapun yang dilihat di podcast hari ini, saya Dul Gepuk dari Patra Ganesha. Kalau nama asli Teguh Bianto Rajo. Kebetulan memang kami hadir di dunia pekerisan, bukan hadir ya bahasanya, menyukai dunia pekerisan itu ya memang ada proses ya, sampai kemudian sampai berjalan sama-sama bareng, ada Ronggojoyo, ada Patra Ganesha di wilayah Tegal. Alhamdulillah di wilayah Tegal sendiri jenis paguyuban keris sudah banyak, jadi pegiatnya banyak. Ini yang juga bikin membuat kita senang di dunia pekerisan ya. Artinya semakin banyak aktif, semakin banyak yang menguri-nguri, semakin banyak yang mempublikasi dari semua paguyuban yang ada, otomatis akan lebih menyampaikan semakin luas itu. Kemudian kalau dari sisi pengalaman saya sendiri, saya fokusnya memang di sebagai pegiat ya, pegiat budaya, walaupun kalau budayawan ya belum jauh, karena memang sukanya di keris. Nah, kita sama juga ini Mas Bilal ya, termasuk pegiat keris juga. Di Patra Ganesha yang kalau dari sisi pembentukannya memang baru tahun 2020 ya. 2020, walaupun kita sudah lihat sebelumnya, Tapi ya adanya Patra Ganesha baru ya tahun, baru tahun 2020 kalau salah, sekitar bulan September apa ya. Sama berarti ya Pak ya, sama Ya. Panjenengan ya. Iya, beda tahun aja paling. Beda tahun Tahun, tapi dalam ya. satu misi ya Pak ya. Nah, Beda tahun memang tapi dalam satu misi. di Patra Ganesha yang utama memang ada mungkin bicara misi lah ya. Misinya itu ya lebih fokus ke edukasi. Nah, dengan edukasi harapannya kan kita bisa menyampaikan lagi, satu itu kita ada budaya yang adiluhung yang sudah diakui oleh lembaga internasional dari UNESCO, dan itu menjadi juga semacam semangat bagaimana kita bisa lebih mencintai, merawat, menguri-uri seperti itu. Itu mungkin latar belakang.
Tapi kalau bicara misalnya mulai kapan sih senang gitu ya, Iya. mulai senang terus ini apa nih ya, mungkin kalau bicara kita masih kecil anak-anak ya, kita kan anak-anak senang main gitu kan, mungkin senang tentara, senang pedang-pedangan seperti itu. Hanya kalau bicara keris itu sendiri, itu pengalaman saya pribadi eh, seperti apa ya, semacam memori, dan, dan ini yang kemudian coba kita sampaikan lagi berulang sekarang. Jadi pengalaman masa kecil saya itu dulu mbah saya punya keris Gitu. Berarti eh, awal mula dari Pak Dulgebuk ya, panggilan akhirnya Pak Dulgebuk. Iya. Pak Dulgebuk mencintai suatu kebudayaan yang di keris ataupun mencintai keris itu dari kecil Ya sudah pernah melihat. sudah pernah melihat dari Iya. Ya walaupun namanya anak kecil kan, memang lah itu sampai sekarang masih terjadi. Megang keris nggak boleh gitu kan. Keris pun posisinya dulu mbak saya itu posisinya di tembok. Nah, jadi ada barang yang mungkin antik atau apa ya, menarik untuk anak. Hanya waktu itu hanya bisa melihat. Tapi tahu. Jadi memori itu walaupun kita masih kecil ya, saya mungkin waktu itu juga masih umur kelas SD ya, berarti masih belasan, masih kecil 8 apa 10 tahun ya, sudah gitu seperti itu. Berarti sekitar SD-nya kelas Iya, SD masih kelas 3 kelas 4 seperti itu. Ditambah kemudian alhamdulillah bapak juga merawat juga, merawat keris juga. Walaupun sekarang posisi sangat bapak sudah merawat orang-orang lain. Nah, iya, maka dari itu mungkin dari memori kecil itu kenapa kemudian ketika kumpul dengan teman-teman, ya artinya kan awalnya sebelum terbentuk paguyuban kan, mungkin namanya kita kan sudah punya tapi tidak memunculkan karena belum satu frekuensi itu kan, apalagi namanya keris itu juga masih ada yang menganggap hal yang apa ya, yang tabu sih enggak, iya, mistik dekat dengan hal-hal yang seperti itu, persepsi. Nah ini yang menjadikan apa ya, mungkin sudah merawat tapi nggak muncul gitu. Ya mohon maaf nih Pak, ya alhamdulillah dari Panji Rumojoyo untuk masalah umur berarti kan bahasanya kan undi-undi atau undi-undi sama Iya. Panji Rumojoyo. Alhamdulillah kalau di Panji Rumojoyo itu misinya, kalau kita lihat di belakang ya, misinya kalau kita lihat di belakang ini ya teman-temannya, itu di belakang ada kita mengambil temanya itu milenial berkeris gitu. Milenial berkeris. Alhamdulillah ini Pak Dulgebuk yaitu suatu kehormatan bagi kami. Pak Dulgebuk sebagai pegiat ya, senior di Kabupaten Tegal ya, khususnya alhamdulillah Pak Dulgebuk juga masih dalam naungan ataupun masih memegang amanah sebagai ketua Patriarkat Indonesia. Alhamdulillah ini sebagai untuk wawasan kita semua. Kenapa? Milenial berkeris. Alhamdulillah. Semoga nanti Pak Dulgebuk memberikan wawasan bagi kami para anak-anak milenial. Milenial. Ya, untuk wawasan sebagai bentuk untuk melestarikan kebudayaan, untuk melestarikan merawat ya, untuk merawat sampai akhir tanpa adanya jeda. Terus lestari. Kita mulai sekarang Pak Dulgebuk untuk mengulas apa ini keris apa, kemudian pamornya apa. Untuk dalam perkerisan ada yang namanya pamor, ada yang ada dapur, kemudian ada filosofi, kemudian ada juga ini untuk ageman siapa. Terkadang kan sekarang kan mistik Pak.
kenapa aku Panji Joyo mengatakan atau mau ngambil tema milenial berkeris, karena mindset daripada semua orang itu mengatakan keris itu mistik, keris itu ada hobinya, ada penjaganya. Ya. Alhamdulillah ini bahwasanya ada satu rekaman keris yang dibawa oleh Pak Gebuk untuk mengulas gitu. Ya. Ini keris pamor apa, dapurnya apa, dan dibuat dari era tahun berapa gitu. Oh ya. Ini sebelum apa ya, mendetailkan kan sebenarnya yang tidak bisa dilepaskan dari sebuah pusaka itu kan yang kita sebut di orang Jawa atau Nusantara itu simbol. Yang tadi nanti sampai ke dapur, ke pamor itu adalah simbol-simbol, karena orang Nusantara itu dari dulu ya sangat menyukai simbol. Nah, simbol itu kemudian dari simbol itu kemudian ada pemaknaan. Nah, pemaknaan ini yang istimewa di keris itu kemudian menjadi semacam filosofi berarti kecintaan terhadap ilmu pengetahuan tapi untuk arah kehidupan. Nah, ini mungkin untuk bahasa ilmiah mungkin agak apa ya, kurang praktis ya seperti itu. Bahasa milenial kayak yang kurang praktis, tapi apa ya, ketika bicaranya milenial itu kan bicaranya sebuah apa ya, kreativitas, kemudian apalagi ya, bahasa milenial apa itu, Milenial apa sih? yang modern, modernisasi bahasanya. Iya, disukai dengan media teknologi ya. TikTok Iya, TikTok terus. Ya, mudah-mudahan dengan podcast ini ya kita salah satu mengenalkan untuk ya di milenial. Ini bisa di zoom ya, nanti ya teman-teman ya, nanti ini yang saya coba sampaikan keris pada kesempatan kali ini keris yang kalau dari si dapur namanya dapur Kalamisani. Jadi catat ya teman-teman ya, ini saya catat untuk Kalamisani pengetahuan kita semua. Bisa monggo di teman-teman kalau yang lihat sambil mendengarkan Fatul Gebuk menerangkan, kita sambil Kalamisani ini kalau dari sisi jenis dapurnya itu punya ricikan. Yang pertama itu ricikannya paling mudah kita lihatnya ini satu jengkal ke bawah dari arah sisi ke atas yang sampai situ. Jadi di sini ada kembang kacang, nanti barangkali bisa di zoom ya, kalau di sini nanti di zoom ya teman-teman ya. Kembang kacang, kemudian ada di bawahnya persis ada jalan itu apa? Jalan itu kalau kita lihat seperti ya seperti kalau kita lihat binatang gajah itu ada bukan gading. Kalau kembang kacang itu kayak belalai. Kembang kacang itu seperti belalai. Kemudian jalan itu seperti gading. Persis di bawah ini. Di bawah lakukannya itu teman. Ya, kemudian di bawahnya lagi ada lambe gajah. Lambe gajahnya ini ada dua lambe gajah. Kemudian ricikan yang lain ada sogokan dua depan dan belakang. Kemudian ada pijetan atau belumbangan. Ini ada pijetan atau belumbangan ini yang legok nih. Kemudian ada tikel alis seperti alisnya kita naik ke atas. Kemudian yang lain ada serawean itu kalau kita amati pada bilah ini ada seperti agak lekok naik ke atas, itu namanya serawean. Kemudian ini sudah ada gereneng, tapi ini gerenengnya udah
mungkin terlalu aus ya. Ya seolah Jadi tidak ada grenengnya di sini. awal mulai itu ada gerennya berarti ya, Iya, ada gereneng yang grenengnya udah. kresek-kresek gitu. Iya. Ini kemudian bilahnya ngodo-odo. Ngodo itu kayak gigir sapi, gigir. Gigir. Oke. Ini yang disebut dengan dapur Kalamisani. Kalamisani. Yang dekat dapur dengan Kalamisani itu ada Sinom. Sinom. Ya, Berarti Sinom. perbedaannya itu Perbedaannya mana? ini hanya di lambe ya, gajahnya. lambe gajah. Kalau Sinom lambe gajahnya satu. Sinom lambe gajahnya satu. Iya. Kalau yang kedua apa? Kalau Kalamisani Kalamisani, Iya. Kalamisani, mohon maaf Pak, Kalam. kalam, Kala. kalam, Kala. kalam, Kalamisani. Kalamisani, bukan kalam ya. Ya boleh untuk penyebutan. Penyebutan Tapi kalam. kalau dari sisi pemaknaan nanti kala dan misani. Kalamisani Iya. itu bisa masuk di filosofi nanti ada ya. Iya. Iya. Berarti kalamisani gitu ya, bukan kalau kalam ya. Kalau kalam dalam istilah di bahasa Arabnya kan Arab ya. Ya khair lah. Kalau dalam bahasa Arabnya kan kalam itu kolam. kolam ataupun bisa kalam untuk Ucapan. ucapan ataupun untuk penyampaian apa Iya. kan. Dalam bahasa Arabnya kan yakhir lah begitu. Iya. 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 Kita enjoy ya Pak ya. Monggo. Karena ini Jawa mungkin Jawa kan masih bahasanya kan berarti masih kolo misani. kalau Nah, misalnya kalau sudah disebut kolo misani orang bisa jadi kalam. kalam. Nah, Jadi- kalau orang Jawa itu kolo misani. Kalau misalnya ya. Soalnya lambe Tegal, Nah, jadi biar jelas kalam misani. Tapi kalau kita ke Jawa Timur atau sekitar Jawa Tengah sebelah timur Yogyakarta lebih halus itu lagi. disebut kolomisani. Itu memang jadi pemaknaan dapur sendiri kolomisani itu berarti kolo itu waktu. Bukan kolam ya. Kolo itu waktu. Kemudian misani ada dua pendapat. Misani itu diartikan pisan, berarti ngawali gitu. Awalan ya Pak. Iya. Misani itu kawan. Atau ada yang kedua juga sebenarnya misani itu dari kata dasar wiso. Wiso itu berarti racun. Bukan berarti lah ini nanti di pemaknaan. Pemaknaan. Ya. Tadi kata sebut bahwa kita di Nusantara itu penuh dengan bahasa simbol. Nah, simbol keris kalamisani itu apa? Nah, itu ada simbol pemaknaan dari kalamisani. Kalamisani sendiri kala kan berarti waktu, kolo itu waktu. Kemudian tadi misani itu bisa ngawali, pertama itu melambangkan bahwa kita itu hidup mulai dari sebelum proses pembuahan sampai bertemunya dari laki-laki perempuan, kemudian sampai terjadi pembuahan sampai jadi bakal bayi, sampai menjadi bayi lahir. Ini itu Ada proses. iya, ada proses-proses ini yang memang dimaknai dari pusaka ini. Nah, harapannya memang di sini yang merawat pusaka itu punya semacam doa atau pengharapan dia bisa kuat dalam melaksanakan itu, bisa lurus dalam artian mulai dari proses awal sampai kita nanti purna tugas sebagai manusia di dunia seperti itu. Tapi Itu. mohon maaf Pak, untuk kalangan gitu Pak. Iya. Ini kan tadi sudah sekelumit menjelaskan tentang filosofi. Sekelumit ataupun masih banyak filosofinya, masih Iya. banyak penjabarannya, masih banyak ya. Penjabaran masih banyak ya tentang filosofinya, artinya yang filosofi ini ataupun dari Pak Tegul Gebuk Iya. menerangkan tentang ini, kemudian di sebelah menerangkan tetap sama. Kemudian kita rangkumkan, nah, kemudian mengerucut, kita bertanya biasanya Ya. kalau sudah pembahasan tentang filosofi dapur tadi sudah dapur, kemudian filosofinya kebanyakan ini yang megang itu siapa Pak? Kalau zaman dahulu kan oh ini untuk para raja, Ya. ini untuk seseorang yang mempunyai wibawanya semacam ini. Ya. Buat yang milenial itu mengerti gitu loh Pak.
Iya. gitu Pak, mengerti karena milenial berkeris biar wow berarti jadi mendegali yang canom pi duwe keris loro apa kayak bahasanya kan Iya. kayak Pak orang aku dibung tua tok Yang megang siapa gitu ya? gitu Pak, Megang saya. kudunya siapa Nah, ya sebenarnya kalau di pusaka itu tidak akan bicara kudunya siapa. Nah, artinya milenial pun juga kan mau suka di dunia video, Iya. animasi, bikin fotografi atau jadi ketika bicara kudunya siapa kita tidak mewajibkan. Milenial itu beragam kan? Beragam. Ya. Lulusan mari-mari dari Iya. mana tapi kan? sampai ke babi Ada yang sukanya macam-macam kan sama. Ada yang suka bikin kafe, pengusaha, ada yang bikin warung. Nah, sesuatu yang ya artinya di bermanfaat. pusaka pun sebenarnya sama. Jadi memang dapur kan beragam. Artinya tidak mewajibkan pusaka itu kemudian menjadi sing pegang itu harus seperti itu. Oh, itu tidak harus. Hanya memang kembali lagi memang yang mungkin untuk teman-teman milenial agak saya yakin tetap bisa disambung karena gini, saya yakin orang Nusantara itu milenial sekalipun itu karena uripe saka tanah Jawa, tanah Nusantara akan punya rasa, pasti akan punya rasa, itu enggak akan hilang. Nah dari rasa itu nanti akan bisa tahu simbol yang paling pas buat dia. Nah, untuk yang suka animasi gitu kan ya, dia otomatis sukanya mungkin pegang peralatannya berarti laptop kah, peralatan buat grafis misalnya seperti itu. Ketika di keris juga sebenarnya prinsipnya sama. Nah, karena di sini juga ada simbol-simbol. Misalnya kalau bicara keris alam misani, ini kalau kita nanti sambil berjalan ya, saya tidak bisa memaksakan orang ataupun bisa jadi yang saya rasakan dengan Mas Bilal rasakan bisa beda gitu kan. Ketika bicaranya kerisnya lurus itu simbol yang muncul itu adalah semangat untuk bisa bertindak kuat atau bertindak lurus, ada kehendak seperti itu yang lurus itu keris lurus dia punya ada yang macam-macamnya belok pimen macamnya berbeda-beda ya Pak ya. Berarti ya, kalau ini yang lurus ya, simbol ada yang gampangannya luk-luknya banyak berarti ngomongnya berarti apa, pikirannya kan pikiran mungkin kalau milenial itu bilangnya itu ini orang yang selalu apa ya taktis loh, jadi mikirnya orang kangelan langsung set iya berarti orang berliku-liku wis anggar pengen ngomong ayah A ngomong B orang muter-muter. Nah ini juga di keris ini juga nanti secara rasa itu akan timbul seperti itu. Ini bukan orang wis orang sambilin tapi di sini karena ini sifatnya berkesan lurus, selain punya kekuatan untuk bertindak lurus itu baik, otomatis dekat dengan Tuhan. Itu simbolnya dekat dengan Tuhan. Makanya aneh kalau karena disebut syirik dong, ini simbol ketuhanan, kita dengan simbol Kristus berarti kita dekat dengan Tuhan, otomatis ya membuka keris saja kan kita diajari ada cara-cara iya, sendiri gitu. Mungkin kalau tidak bicara tata caranya, setidaknya kita selalu mengingat terhadap Tuhan. Misalnya waktu melolos garis itu ya kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim ataupun sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Nah ini kan berarti simbol bahwa pusaka itu juga melambangkan kita selalu ingat dengan Tuhan, apalagi ini memang kerisnya keris lurus. Kemudian simbol yang muncul lagi di sini ini adalah yang ini nun sewu untuk pakarisan yang lain ya, ini hanya karena rasa saja. Ada sogokan 2 itu kalau pengalaman saya itu melambangkan sifat kepemimpinan, jiwa kepemimpinan. Artinya orang yang biasanya suka yang keris ada sogokannya itu biasanya ada jiwa kepemimpinan dan akan
sifat mengayomi atau ngopeni sing urip yang hidup bersamanya seperti itu beberapa simbol yang kadang-kadang muncul dirasa dirasa. ada. Gini, Milenial monggo ini kan biasanya kan apa ya, bikin usaha bersama Iya. atau apa, nguripi bareng, tidak hidup murid-murid sendiri. kebudayaan lah. Iya. Nah, untuk ini Pak, untuk melihat daripada seorang si A, ya, Hmm. si A ini pantasnya Hmm. nyekilek iki. Ya. Kalau dilihat dari pandangannya Pak Dul Kemuk sendiri, kalau saya teman-temannya, wajahnya saya itu pastinya kerisnya sesuatu sama apa Pak. Iya. Mohon maaf loh Pak, karena saya ini termasuk yang milenial ya. Iya. Termasuk yang milenial. Artinya untuk ayolah kita mengurung budaya. Ya. Iya. Semoga dengan adanya ini ya nanti bisa timbul muncul lagi mineral yang lainnya untuk melestarikan kebudayaan. Kembali lagi sebenarnya yang pertama biasanya memang karena saya bukan empu ya atau ahli jiwa. Itu saya tidak bisa nebak yang paling pas apa, tapi nanti tak balik aja. Oh, balik ke yang bersangkutan, kepada yang bersangkutan kan karena sebenarnya gini, untuk menyukai keris itu prinsipnya yang penting suka dulu. Nah, satu suka. Teman-teman ya, satu catat, perlu dicatat untuk yang milenial berkeris. Satu, suka dulu. ini bukan dua ya, satu dan satu harus cinta. Love, bahasanya kan love ngono, love iya. Cinta budaya. Cinta budaya nanti mengalir Ya. kayak milih baju itu nih. Nah, kemudian kalau mau yang pas paling apa, kalau di dunia pekerisan itu karena ini simbol, ya cari yang sesuai dengan simbolnya di kita. Misalnya kalau di dunia pekeris itu kalau ya ada beberapa keris yang melambangkan pekerjaan ada. Misalnya ada keris jenis kebo gitu ya, kebo lajer, kebo teki, itu melambangkan untuk sifat kerja keras. Ini yang mungkin ada pergeseran nilai ya. Dulu kalau sekarang kan istilah kebo seolah-olah karena ada apa ya, kayak kebo dicucuk irunge, nah jadi seolah-olah kebo itu hal yang negatif gitu kan. Padahal kalau kita kembali ke kehidupan Nusantara kita, namanya kebo itu bahasa lainnya itu bisa banteng, bisa maeso. Artinya di situ hewan yang punya kekuatan, kemauan yang keras seperti itu. Terus juga kalau jenengan bisa lihat di dunia hewan, macan pun dengan kerbau itu masih menang kerbau. Dilihat kebesarannya atau gimana? Dari untuk jiwa perlawanannya. Makanya kan kadang-kadang kalau kita Sewu ini kan di Tegal ya. Di Tegal sendiri ada, walaupun mungkin bukan filosofi paling murni, itu ada istilahnya banteng loreng binoncengan seperti itu. Ada muncul seperti itu. Itu kerbau, artinya hal kerbau itu bukan hal yang seolah-olah negatif. Kerbau berarti orang yang nurut, sing bisa diperas, itu tidak seperti itu. Nurut Iya. Nah, kalau kita lihat nama-nama orang yang pakai nama kerbau atau maesa kan banyak. Ada tapi bukan Maesaro ya Pak ya. Maesanya bukan Maesaro teman-teman, bukan Maesaro. Maesaro. Ada cerita Maesa Jenar, Kebo Anabrang ya, Kebo Iwa, banyak. Berarti disesuaikan kecintaannya. Iya. Kejiwaannya, jiwa nih panas. Ya pas sih panas. Ya memang akhirnya apa ya? Kejiwaan, pokoknya kejiwaan lah. Timbul dari rasa cintanya kebudayaannya bagaimana. Nah, ini tentang sekelumit filosofi. Nah, kemudian kita mohon maaf nih Pak. Ya. Terkadang kita ingin tahu ataupun mungkin lebih detail atau lebih jelasnya kita tahun kita kan orang ngerti. Nah, untuk jenis yang ini yang Bapak tadi sebutkan, ini jenisnya kerisnya ya. Itu tangguhnya itu
tangguh era-era apa Pak? Ya. Kurang lebihnya di tahun berapa? Mungkin dari segi bahan atau apa kan bisa dilihat ya. Ya. Kan menurut teman-teman perkerasannya ini kan ada ini tangguh ini eranya era tahun ini. Ya. Oke, memang ini bahasa menangguh itu memang sangat bukan sangat ya, boleh dikatakan relatif. Relatifnya itu bisa jadi saya menangguh, nanti Mas Bilal menangguh juga bisa beda. Hanya apalagi kalau bicara akurat ya. Memang kalau bicara yang paling akurat terhadap tangguh di sini berarti bukan berarti tangguh kuat ya. Tangguh di keris itu berarti tangguh perkiraan era pembuatan. Perkiraan era pembuatan keris. Untuk keris Kolomisani ini kan kalau dilihat dari sisi bentuknya ya, ini agak meruncing, kemudian bentuk trap pamornya agak kusam sedikit gitu. Ini memang terus agak besar lebar, itu memang ciri-ciri setelah era Sultan Agung. Setelah berarti bisa jadi paling aman sebenarnya saya akan menangguh keris ini ya keris Mataram, tapi setelah era Sultan Agung bisa setelah iya. Kalau saya sendiri cenderung di era sekitar Kartosuro Mangkurat gitu ya, tidak bisa disebut. Kan ada juga keris nom-noman HBBB, ini bukan keris nom-noman HBBB, makanya ya kita sebut keris Mataram paling aman itu, tapi dibuat setelah era Sultan Agung. Ini jelas yang agak jadi ciri memang dari jenis pamornya agak keras, bukan keras agak seret-seret. Ini yang menjadi perkiraan tangguhnya ya, berarti ya sekitar 1700 Masehian, berarti 300 tahun, 300 tahun, tapi bentuknya masih ya terawat tidak Pak ya. Kalau dicermati nanti bisa dilihat ya, ini sebenarnya sudah terkorosi. Kalau bicara tahunnya sekitar tahun 1700 300 tahunan kalau lebih. Kalau benda-benda biasa otomatis sudah dan ada bentuk gitu loh Pak. Nah, ini apa ada segi perawatan atau gimana Pak? Saya yakin sebelum yang merawat ini juga kondisinya cukup baik ya. Artinya dengan umur 300 tahun kemudian ini masih gelung ya. Gelungnya masih utuh gitu. Ini saya yakin kecil ya Pak ya. Iya, gelungnya masih cakep banget. Saya yakin berarti ini dulu yang merawat juga sangat baik merawatnya. Hanya memang ada korosi sedikit-sedikit, ini korosinya di bagian tepi bilah. Mungkin warangka sebelumnya agak nempel ya, sehingga kemudian korosi di tepi bilahnya kelihatan. Itu kalau dari sisi tangguhnya. Alhamdulillah ya, sudah beberapa tentang filosofi, tentang kemudian yang terakhir nih Pak. Yang terakhir pesan dan kesan ataupun pesan ya, yang intinya pesan buat milenial berkeris yang khususnya di Tlatah Tegal ya. Nah, pesan untuk menguatkan Pak. Kami minta dari Pak Dubuk untuk berpesan ataupun meninggalkan pesan, bukan meninggalkan pesan ya, tapi untuk menyemangati lah, bukan meninggalkan pesan, bukan teman, bukan. Tapi pesan yang untuk menambahkan motivasi, motivasi teman-teman. Sebelum kita tutup,
untuk teman-teman milenial sebenarnya ini salah satu objek yang bisa digali untuk apa ya, dikembangkan melalui media milenial itu sendiri ya. Ya artinya di milenial yang sangat dekat dengan teknologi untuk podcasting, untuk karya seni ataupun apa, ini salah satu yang bisa digali atau justru disampaikan ke masyarakat umum. Artinya kita punya benda budaya dan nilainya sangat tinggi, nilai seninya sangat tinggi, benda budaya yang nilainya sangat tinggi. Dan di era milenial seperti ini memang perlu dipublikasi, disampaikan dengan cara-cara milenial juga. Cara Iya, artinya jangan kita kita tidak mempublikasi hal-hal ya, mohon maaf ya, seolah-olah nanti keris ada gambarnya hantu atau Iya. apa, atau muncul hal-hal yang gaib atau apa, karena ini hal yang sangat kreatif. Itu nanti mudah-mudahan nanti di podcast selanjutnya bisa digali lagi. Ini kita buka sedikit saja dari sisi keris sendiri kan dibuat dengan teknologi tempat lipat yang sangat unik, dengan tempat lipat tertentu sehingga muncul pamor yang sangat beragam seperti itu. tempat lipat, kemudian pamor yang sangat beragam. Iya. Ya, nanti kita Nah, di episode yang akan iya, dengan datang. selanjutnya. Kemudian jangan lupa kita tetap yang pertama adalah cinta ya Pak. Untuk Cinta, milenial budaya, pesan seni. cinta seni dan budaya untuk melestarikan kebudayaan Nusantara. Ya, untuk sekian apa? Untuk episode yang pertama, alhamdulillah bisa Pak Dul Kepuk berkenan memberikan wacana, memberikan wawasan kepada kita semua. Terima kasih Pak Dul Kepuk waktunya. Ya, dari kami para tim dari media Panji dan Mujoyo, berterima kasih kepada Pak Dul Kepuk, pada khususnya, pada umumnya, pada semua para pegiat yang ada di Kabupaten Tegal. Marilah kita terus bergiat melestarikan kebudayaan khususnya di perkerisan ini. Kami, adapun saya Bilal Abdul Muiz undur diri. Bila itu berkata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu.